Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anak semua? Baiklah. Baik, Pak. Baik, alhamdulillah sehat ya. Ya, nggak berasa ya, kita sudah masuk lagi di pelajaran Bapak nih, pelajaran simulasi digital pada hari ini, hari Senin, tanggal 12 Oktober 2021. Ya, alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun masih dalam kondisi pandemi ya. Tapi kita tetap harus semangat, kita harus tetap jaga kesehatan, kita harus tetap powerful. Pokoknya semuanya harus kita kerahkan segala tenaga kita. Nah, bagi yang akan beraktivitas di luar, tetap jaga protokol kesehatan walaupun saat ini pandemi sudah menurun. Oke. Ya, sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca doa dulu agar apa yang akan kita laksanakan nanti, apa yang kita pelajari nanti dapat berguna, dapat bermanfaat di kehidupan anak-anakku semuanya. Oke, mungkin bisa dipimpin doa. Rizka, coba pimpin doa. Oke, Pak. Baik, teman-teman semua. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Oke, ya, terima kasih Rizka ya. Oke, ya, anak-anakku sekalian, hari ini Bapak akan mengajarkan materi tentang aplikasi pengolah presentasi. Cuma sebelum kita mulai, Bapak akan mau absensi dulu nih. Nah, untuk presensinya, kita masih menggunakan ini ya, masih menggunakan Zoho. Link Zoho-nya masih sama. Kalau ada yang lupa, Bapak akan share di kolom chat. Ya, silakan diisi presensinya. Bapak berikan waktu, nggak usah lama-lama untuk isi absen sebentar lah itu. 30 detik saja. Ya. Sambil menunggu mungkin temannya ada yang belum masuk di room Zoom ini, di room Jimit ini ya. Sambil menunggu silakan isi presensinya pakai Zoho ya. Oke, Pak. Oke. Klik ya, Pak ya? Ya, diklik aja. Sudah, Pak. Oke, sudah siap. Belum, Bapak cek ya. dulu. Oh ya, Belum, nggak Pak. apa-apa. Iya nggak apa. Nih, Dinda buru-buru sekali Dinda ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Oh ya, siap. Coba Oke, Bapak udah, cek. Pak. Oke, ya. Bapak absen ya. Ya, Pak. Oke. Ahmad, ada Ahmad? Nggak Nggak masuk, ada ya? Pak. Oh, nggak masuk. Oke. Ambar. Hadir, Pak. Hadir Ambar. Terus Dinda. Hadir, Pak. Dinda hadir. Endah. Endah hadir, Endah. Oh, Macet Endah tuh, Pak. seperti Macet, Pak. jaringannya ya. Oke, ya. Begini anak-anakku sekalian, karena ini kita online. Bapak minta, oke, Bapak minta coba usahakan kalian cari lokasi yang sinyalnya bagus atau numpang ke wifi tetangga juga boleh mungkin selama pembelajaran gitu ya. Oke, lanjut ya Rika. Oh, Rika ada. Satu lagi nih terakhir nih, Ulil ada Ulil. Oh, hadir. Oke, ya. Oke, alhamdulillah komplit semua ya, tinggal Ahmad aja yang nggak hadir ya. Mungkin dia lagi sakit. Oke. Ya, anak-anak sekalian. Ada yang tahu nggak presentasi itu apa? Yang tahu raise hand. Coba, apa itu presentasi? Sebelum Bapak. Absen, Pak. Oke, Dinda. Ya, Pak. Raise hand dong. Coba Dinda sekarang. Coba apa itu? Presentasiin. Kalau menurut saya presentasi itu kita menyampaikan ide kita itu dan supaya lebih mudah dipahami orang, Pak. Wih, cakep. Oke, yang lain satu lagi. Pemirsa satu lagi. Tadi Ulil, apa Ulil? Tadi sempat bersuara apa? Absen, Pak. Ngisi absen itu, Pak. Kayak tadi yang Bapak kirim itu, Pak. Ngisi absen presentasi. Oh, itu presensi, bukan presentasi. Beda ya? Oh, Beda ganti. konsep. Oke. Ya. Jadi presensi itu ya Lil ya. Itu bahasa Inggris. Present artinya hadir.
Oke. Iya, Pak. Jadi benar apa yang katakan Dinda, presentasi itu adalah kalau kita punya ide, kalau kita punya kalau kita punya gagasan, kita punya sesuatu yang ingin disampaikan, itu kita bikin presentasinya. Tujuannya untuk apa? Supaya orang itu lebih tahu, lebih mengena ya, lebih pas, lebih bisa mudah dipahami. Situ tujuannya. Nah, manfaatnya apa sih untuk di kehidupan kita ya? Presentasi itu soalnya saya yakin di pelajaran-pelajaran lain misalnya kalian ini kan kelas perhotelan ya. Perhotelan misalnya ada guru sanitasi hygiene, Pak Fadil nih, nyuruh tugas bikin presentasi. Nah, itu kalian bikin presentasinya di situ. Nah, tujuannya adalah itu, supaya apa yang ingin disampaikan itu bisa disampaikan secara singkat ya. Terus orang yang mendengarkan itu memahami. Nah, itu adalah presentasi. Nah, ini sangat bermanfaat bagi kalian sekarang anak SMK, tentunya SMK itu tujuan utamanya adalah bekerja. Nah, ketika kalian bekerja, kalian di posisi apapun itu pasti tidak sesuatu hal yang mungkin saja diinginkan oleh atasan kalian kah atau teman kalian gitu ya. Kalian disuruh membuat sebuah presentasi. Misalnya nih Rizka nanti kerja di hotel apa sebagai chef gitu ya. Nah, itu suruh mempresentasikan hasil masakannya gitu. Walaupun banyak banyak sharingnya ya. Nah, dalam hal ini nanti hal yang akan kita bahas adalah presentasi menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, sini Bapak akan menampilkan video ya, menampilkan video tentang penjabaran materinya. Silakan disimak. Bapak akan screen share. Bentar. Screen share ya. Sudah terlihat kah? Sudah Terlihat, ya. Pak. Oke. Udah, Pak. Oke, tolong disimak ya. Oke, Pak. Suaranya terdengar nggak? Enggak ada suara. Enggak ya? Oke, siap sebentar. Apa kabarnya nih anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Bapak Iman di pelajaran simulasi digital. Ya, apa kabarnya nih anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Ya, walaupun sekarang masih dalam kondisi pandemi ya, pandemi, mudah-mudahan anak-anakku semua sehat semua ya. Tetap pakai protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa, tetapi tetap menggunakan masker kalau keluar rumah. Oke ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan atau mempresentasikan pelajaran simulasi digital mengenai pemanfaatan aplikasi pengolah presentasi. Ya, kita buka PowerPoint-nya ya. Oke, ya. Kali ini kita akan membahas tentang presentasi. Cuman sebelum kita beranjak jauh, kita akan lihat dulu. Oke, ini Bapak akan tampilkan ya, memanfaatkan perangkat lunak presentasi. Oke, peta konsepnya. Ini bisa kalian lihat ya, perangkat lunak presentasi. Kita ada jenis-jenis, ada fungsi, ada pengertian perangkat lunak. Nah, jenis-jenisnya dalam hal ini ya, walaupun banyak sekali perangkat lunak pengolah presentasi itu banyak sekali kalian bisa menggunakan apapun itu, tapi dalam hal ini kita akan membahas produk dari Microsoft, ya, yaitu Microsoft PowerPoint. Tentunya kalian sudah nggak asing lagi ya dengan Microsoft PowerPoint. Ya, apa yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas fitur-fitur yang ada pada Microsoft PowerPoint
dan kita akan mulai mencoba untuk mengoperasikan Microsoft PowerPoint. Seperti konsepnya ya. Nah, kompetensi dasarnya yang pertama itu 3.5 untuk kompetensi pengetahuannya. Di sini adalah menerapkan fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Nah, 4.5 itu membuat slide presentasi. Jadi kalian nanti akan langsung praktik membuat slide presentasi. Nah, indikatornya menjelaskan aplikasi pengolah presentasi. Yang kedua, menjelaskan fitur-fitur aplikasi pengolah presentasi dalam hal ini dari produk Microsoft ya, yaitu Microsoft PowerPoint. Yang ketiga, mengoperasikan program aplikasi, kalian nanti langsung mengoperasikan. Dan yang terakhir adalah membuat slide presentasi yang menarik. Tujuannya, ini bisa kalian baca, sini melalui ceramah dan tanya jawab, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan aplikasi apa saja yang dapat digunakan untuk membuat slide presentasi. Yang kedua, melalui ceramah dan tanya jawab, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan fitur-fitur yang ada pada Microsoft PowerPoint. Yang ketiga, melalui praktik dan uji coba, peserta didik diharapkan mahir dalam mengoperasikan aplikasi pengolah presentasi. Dan yang terakhir yaitu, melalui praktik dan penugasan, peserta didik diharapkan mahir dalam membuat slide presentasi yang baik dan menarik. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan. Apa itu presentasi? Mungkin kalian sering mendengar, atau mungkin sebenarnya kalian sudah pernah membuat, tapi kalian tidak pernah sadar gitu ya. Tidak pernah tahu, oh bahwa file presentasi itu ini loh. Gitu. Presentasi itu adalah yang pernah saya buat loh dulu waktu SMP. Presentasi itu adalah yang pernah saya buat loh waktu pelajaran misalnya boga dasar untuk yang anak tata boga, atau pelajaran busana, atau pelajaran di perhotelan. Saya yakin kalian semua sudah pernah membuat file presentasi. Cuma kalian bingung, presentasi itu apa ya? Oke, di sini Bapak akan menjelaskan. Apa itu presentasi? Ya. Presentasi itulah penyampaian pendapat, ide, pikiran, gagasan, masukan, supaya lebih mudah secara singkat untuk dipahami. Oke, jadi begini, ketika kalian punya pendapat, ketika kalian punya ide, ketika kalian punya materi, ketika kalian punya gagasan, terkadang kita sulit untuk menyampaikannya. Gimana ya caranya nyampein yang baik? Itu kan ya. Gimana ya cara mengutarakan sesuatu itu supaya bisa diterima, supaya bisa dipahami, supaya singkat, padat, tapi jelas. Nah, salah satu triknya adalah melalui presentasi. Nah, dalam hal ini, presentasinya menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Bapak yakin kalian semua sudah pernah membuat mungkin file presentasi. Gitu ya. Pak, kalau misalnya pakai aplikasi yang lain gimana Pak? Boleh, banyak sekali. Nanti kita akan jelaskan ya. Di slide-slide berikutnya akan Bapak jelaskan. Aplikasi apa saja sih yang bisa digunakan untuk membuat file presentasi. Oke, selanjutnya. Nah, tentunya ketika kalian akan membuat suatu presentasi ya, terutama misalnya di pelajaran nih. Misalnya kalian sudah pernah memasuki pelajaran untuk yang anak busana, pelajarannya misalnya teknologi menjahit, contoh gitu ya. Kalian disuruh membuat sebuah presentasi, disuruh membuat paparan tentang teknologi menjahit yang sudah berkembang atau yang ada di Indonesia pada saat ini. Tentunya kalian butuh dokumen dong ya. Tentunya kalian butuh file-file, kalian butuh dokumen-dokumen pendukung untuk membuat presentasi tersebut. Apa sih dokumen presentasi itu? Ya. Dokumen presentasi itu alat atau dokumen yang biasanya digunakan untuk mengutarakan pendapat ide ya. Kalau tadi presentasi adalah untuk mengutarakan idenya, dokumennya tentunya ini adalah alat pendukungnya atau ya dokumennya lah yang digunakan untuk membuat presentasi tersebut supaya lebih mudah secara singkat untuk dipahami. Jadi file-file pendukungnya misalnya kalau kalian untuk yang anak hotel misalnya. Contoh, kalian belajar mengenai perhotelan, mengenai sanitasi hygiene. Tentunya kalian butuh file-file pendukung dong ketika kalian akan membuat presentasi. Ya tidak hanya dari misalnya buku-buku bacaan atau dari modul dari guru yang diberikan, bahkan bisa juga dari internet atau video-video yang nantinya dokumen-dokumen tersebut, file-file pendukung tersebut akan kalian rangkum, akan kalian jadikan satu, kalian ringkas gimana caranya supaya apa yang ingin kalian utarakan, apa yang ingin kalian sampaikan, itu dipahami oleh audiens. Ya.
tanpa mengurangi makna dari materi yang kalian akan sampaikan. Gitu ya. Nah, terus sekarang kita masuk ke fungsi utama aplikasi presentasi. Udah mulai masuk aplikasi nih. Yang pertama, tentunya dia sebagai penyunting naskah dan menghiasnya jelas. Supaya menarik, supaya orang mau baca ya, supaya orang mau melihat presentasi kalian, tentunya kalian harus menyiapkan naskahnya dong. Tidak mungkin kalian buat presentasi nggak punya bahan. Kalian membuat presentasi nggak punya naskah, kalian membuat presentasi nggak punya file. Setelah punya diapain? Ya dihias, dimasukkan ke aplikasi presentasi, kalian hias. Bukan dalam artian menghiasnya menjadi ramai ya, tapi menghiasnya supaya enak dilihat, enak dipandang, komposisi warnanya tepat, orang bacanya enak, dan orang bacanya juga, ih bagus ya presentasinya, ih keren loh gitu. Ada sesuatu yang membuat orang itu nggak bosan baca itu. Fungsi yang kedua yaitu sebuah cara untuk memasukkan dan memanipulasi gambar grafis. Maksudnya apa Pak? Gitu ya. Ya di presentasi ini kalian bisa memasukkan gambar, memasukkan suara, memasukkan bahkan video. Bisa contohnya ini yang sekarang di hadapan kalian nih yang Bapak buat. Kalian bisa ada melihat gambar, ada tulisan, dan mungkin nanti juga ada efeknya dan sebagainya. Jadi manipulasi gambar grafis. Dan yang ketiga, menyajikannya dengan cara sistem slideshow. Slideshow ini yang kalian lihat ya, satu halaman utuh itu hanya sebuah tampilan file yang ingin Bapak sampaikan. Ini udah selesai, berganti lagi. Itu adalah slideshow maksud situ. Jadi itu 3 fungsi utama aplikasi presentasi. Selanjutnya, yang tadi Bapak katakan, banyak banget sebenarnya aplikasi presentasi yang bisa kalian gunakan. Banyak sekali. Tapi yang paling sering biasanya adalah nih yang gambar pertama, PowerPoint. Nah, ini Bapak rasa sudah tidak asing lagi ya, mulai dari, apa ya, Office mungkin Bapak zaman dulu Office 97 ya segala macam sampai sekarang Office 2019 yang Bapak gunakan saat ini. Dan yang beredar saat ini adalah Office 2019 yang terbaru, Office 2019. Jadi kalian itu jangan sampai, ketinggalan zaman. Kenapa jangan sampai ketinggalan zaman? Karena begini, ketika di dunia kerja, ya, ketika di dunia kerja, apapun jabatan kalian, bukan tidak mungkin kalian akan diminta untuk atasan kalian, bukan tidak mungkin kalian akan diminta oleh bos kalian atau bahkan rekan kerja kalian untuk membuat sebuah presentasi. Ya, bukan tidak mungkin di dunia kerja, apapun profesi kalian. Entah itu misalnya kalian seorang koki untuk yang boga, entah itu kalian seorang perancang busana untuk yang busana, atau entah kalian itu, seorang karyawan hotel. Itu bukan tidak mungkin kalian akan membuat sebuah, presentasi. Dan memang tidak hanya menggunakan PowerPoint saja, aplikasi apapun bisa kalian gunakan, bahkan video pun bisa menjadi bahan presentasi. Nah, nanti Bapak akan berikan contoh nih, "Kok bisa Pak video?" Bisa. Banyak sekali sekarang, presentasi-presentasi yang menggunakan video. Nanti Bapak akan berikan contoh. Contoh simpel yang nanti akan Bapak berikan adalah video undangan pernikahan. Jadi zaman sekarang kan udah, zaman digital ya, memasuki era industri 4.0. Indonesia baru akan memasuki 4.0, tapi dunia itu sudah memasuki 5.0. Ya, sudah bisa terbayang kita, sudah lumayan ketinggalan jauh. Kita baru Indonesia sudah masuki 5.0, tapi kita baru siap-siap memasuki revolusi industri 4.0. Tapi it's okay, nggak masalah. Yang penting kita bisa mengikuti. Ya, selain PowerPoint tadi, saya balik lagi ke sini. Selain PowerPoint, ini apa yang di samping PowerPoint? Ya, di samping PowerPoint adalah Corel Presentation. Ya, dari namanya tentunya ini adalah produk dari Corel ya. Corel selain membuat produk pengolah grafis, ya, pengolah vektor, dia juga memproduksi aplikasi pengolah presentasi namanya Corel Presentation. Walaupun ini jarang sekali mungkin ya yang menggunakan. Di bawahnya PowerPoint, ini adalah produk Google juga ya. Ini adalah Google Slide
ya produk dari Microsoft ya, Google Slide. Bedanya apa? Nah, kalau PowerPoint ini harus kalian install di PC atau di laptop kalian. Nah, kalau Google Slide adalah layanan aplikasi presentasi, syaratnya cuma satu, laptop atau PC kalian terkoneksi internet. Jadi ini adalah aplikasi presentasi yang harus online lah bahasanya, gitu ya. Ya, ini 2 produk Google. Ada lagi mungkin yang dari HP, WPS. Nah, WPS juga ada, ya. Simpel sekali dari HP. Zaman sekarang itu istilahnya sudah tidak ada lagi yang tidak terkoneksi. Saya yakin dari kalian itu pegang smartphone semua, walaupun mungkin ada yang smartphone-nya berdua, tapi Bapak yakin kalian memiliki smartphone semua yang itu bisa dimanfaatkan sekali untuk membuat sebuah file presentasi. Dan tidak hanya ini, banyak contoh yang lainnya, misalnya Canva, terus VideoScribe, terus Powtoon yang membuat file presentasi secara online. Ya, Bapak nanti akan ada beberapa contoh dari Powtoon, VideoScribe, dari Canva, terus apa lagi kira-kira? Ya pokoknya banyak banyak aplikasi-aplikasi yang sebenarnya kalian tuh sudah pernah menggunakan Bapak ya, tapi kalian nggak sadar, "Oh, ternyata ini file untuk bikin presentasi ya." Ternyata ini file untuk menyampaikan sebuah ide, sebuah gagasan, saya pernah menggunakannya, cuman saya lupa file saya kemana. Nah, alangkah baiknya kalau kalian pernah membuat itu ya, itu kalian kumpulkan, itu akan menjadi portofolio portofolio kalian nantinya, ya. Oke, kalau gambar yang di sini contohnya lagi adalah ini adalah dari Apple Keynote. Ini adalah, salah satu aplikasi presentasi juga yang diproduksi oleh Apple. Banyak banyak sekali. Nanti Bapak akan berikan contoh, membuat file presentasi menggunakan VideoScribe, terus menggunakan Powtoon, banyak sekali. Oke, selanjutnya, nah kita masuk concern ke fitur-fitur yang ada pada Microsoft Office PowerPoint. Pernah buka dong ya, minimal kalian di SMP atau mungkin punya kakaknya atau mungkin, pernah melihat, minimal ngelihat guru deh, minimal melihat guru kalian, mempresentasikan suatu materi menggunakan PowerPoint. Oh, itu adalah bentuk presentasi, seperti itu. Fitur-fiturnya apa saja? Yang pertama, nah ini adalah, tampilan awal Microsoft Office PowerPoint 2019. Kenapa Bapak ngambilnya 2019? Karena, kalian mau nggak mau harus mengikuti tren nih, mengikuti zaman. Walaupun memang fiturnya tidak akan berbeda jauh dari Office 2016, Office 2010. Kalau 2007 udah lumayan kentara sekali perbedaannya. Kalau 2016, 19 itu tidak terlalu beda jauh. 10 mungkin ya masih agak-agak mirip. Nah, Bapak ini menggunakannya yang Microsoft Office PowerPoint 2019. Jadi ini adalah tampilan depan ya, sama ya Kak, seperti 2016, mungkin yang di laptop kalian udah 2016. Ini adalah tampilan awalnya. Ini ada urutan slide-nya, ini adalah, istilahnya apa ya, ini adalah kanvas utamanya. Jadi ketika kalian mau, membuat presentasi, itu dituangkannya di sini. Dituangkannya di sini. Ini adalah urutan slide. Kalian membuat berapa slide, 1, 2, 3, 10, 100 slide, ini akan ditampilkan di sini. Dan tampilan besarnya adalah di sini. Itu adalah tampilan awal Microsoft Office 2019. Nah, ini adalah pilihan menu layout. Nah, pilihan layout Microsoft PowerPoint 2019. Bisa kalian lihat ya, banyak sekali pilihan, slide-nya. Di sini ada title slide, title and content, section header, ada to content, kontennya 2. Konten ini maksudnya isinya bisa berupa gambar, bisa berupa suara, bisa berupa video, bisa berupa apapun. Kalau title ya hanya sebatas teks ya, gitu ya. Comparison ini maksudnya, Pak, ini kan gambarnya sama ya, bedanya adalah di sini.
Ini titel utama. Nah, di sini ada titel lagi dikit. Nah, ini titel only, hanya benar-benar judul saja. Ini blank. Blank ini bisa kalian isi apapun, gambar bisa dan sebagainya. Content with caption, ya, picture with caption dan lain sebagainya. Fitur yang kedua, nah di sini nih, bisa kalian lihat ya, dari sini. Oke, ini yang konten. Dari konten itu isinya apa saja sih? Nah, di sini ada insert table. Nah, kalian bisa memasukkan table di sini. Kalian bisa memasukkan table, misalnya kalian membuat daftar harga, kalian membuat daftar ukuran baju, kalian membuat daftar harga makanan, daftar harga hotel, akan dipresentasikan, bisa memasukkan melalui tabel di sini. Yang ini nih, grafik, insert chart, masukkan grafik pertumbuhan perekonomian, misalnya grafik laba jual beli, grafik apapun yang bentuknya grafik bisa dimasukkan di sini. Insert smart graphic. Nah, sorry, yang ini adalah tadi lebih ke arah polygon frekuensi. Nah, smart graphic di sini. Dah. Terus ini insert picture. Nah, insert picture ini memasukkan gambar dari ini ya, dari PC kita sendiri, dari drive lokal. Ini adalah insert video. Kalau ini insert picture dari online, kita nyari dulu. Biasanya sih yang digunakan yang ini nih, insert picture yang dari lokal. Ini adalah video, ini adalah icon yang ada di Microsoft Office PowerPoint 2019. Selanjutnya, ini adalah apa kira-kira? Ada yang tahu? Nah, ini adalah menu transisi. Apa itu maksudnya transisi? Transisi adalah pergeseran slide. Maksudnya pergeseran slide adalah slide ini ketika ditampilkan. Slide ini ketika ditampilkan, efeknya mau seperti apa? Ya. Slide ya, bukan konten ya. Jadi transisi itu adalah slide. Efeknya mau seperti apa? Apakah dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kanan kiri, kiri kanan, blur, memutar dan lain sebagainya. Di sini banyak sekali efek-efeknya. Ya, ini adalah efek transisi pada slide. Nanti akan kita praktikan langsung. Selanjutnya ini adalah efek animasi. Nah, kalau slide tadi, kalau slide tadi menggunakan transisi, kalau konten itu yang ada isinya ya, nih, isinya ini di sini. Kalau kita memberikan efek juga namanya efek animation, animasi. Apakah dari atas ke bawah, dan lain sebagainya, banyak sekali di sini efeknya. Float in, split, wipe, save dan lain sebagainya. Kalau kita klik di sini, ini akan banyak sekali. Oke, itu ya. Itu adalah beberapa fitur yang ada di Microsoft Office PowerPoint. Ya, itu adalah fitur yang di Microsoft. Ya, ada pertanyaan? Ya, itu tadi paparannya ya. Paparan mengenai penjelasan slide presentasi. Mungkin sampai sini ada pertanyaan sebelum dilanjut? Karena setelah ini nanti kita ini nanti saya akan bagi kelompok ya. Tapi sebelum bagi kelompok pun akan ada kita sharing sesi diskusi ya, sesi diskusi menggunakan Padlet. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada nanti Bapak yang nanya. Ayo. Coba ada pertanyaan nggak? Oke, Ambar. Ya, silakan Ambar, the raise hand. Nanya Ambar. Pak, mau tanya, Apa tuh? cara pakai transisi gimana, Pak? Oke, cara pakai transisi. Oke. Bapak mau langsung praktekkan ya. Oke, pakai transisi gampang. Sekarang Bapak akan langsung screen share. Kita akan langsung praktekkan. Pertanyaan bagus nih, Ambar nih. Oh, ini harus ditampilkan dulu. Nah, ini sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Pak. Contoh ya, misalnya transisi nih. Ini adalah slide PowerPoint milik Bapak. Ya. Sekarang kita mau transisi. Jadi ingat transisi itu tadi apa? Beda transisi sama animasi. Ayo.
Coba beda transisi sama animasi. Endah, coba Endah. Bapak nanya Endah deh. Endah dari tadi dimainin. Beda transisi sama animasi apa Endah? Ada, Pak. Kalau transisi itu Hmm. perpindahan slide, Pak. Kalau Kalau animasi? animasi itu kayak pergerakan yang ada di dalamnya slide itu. Satu slide itu misal hurufnya masuknya satu cakep. persatu gitu. Ya nggak sih? Wah, bagus, benar berarti Endah. Berarti membaca ya materi yang sudah Bapak share. Oke, nah kalau transisi begini nih. Misalnya ini adalah slide pertama. Kita mau memberikan efek transisinya dia bergeser. Ini tinggal kita klik nih. Kita klik dulu slide berapa yang akan kita berikan transisi, misalnya slide 1. Kita memberikan efek seperti apa? Misalnya kayak gini. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal hanya mengklik slide yang akan kita berikan efek, selanjutnya pilih efek mana yang akan kita berikan pada slide tersebut. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ketika tampil di slideshow, dia akan tampil dari dari kanan ke kiri bergeser dari blur lama-lama menjadi terang. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Itu adalah penggunaannya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, oh ada lagi ternyata Dinda. Oh, cakep nih, aktif nih. Betul nih. Oke, apa Dinda? Silakan. Iya Pak, ini Pak, saya mau tanya nih Pak, ini gimana ya? Kalau satu slide itu bisa nggak sih kita tuh pakai transisi juga, pakai animasi juga gitu? Oh bisa banget. Cakep nih, bagus nih. Caranya begini, Bapak screen share lagi. Oh, ini tadi udah perlu di-close. Oke, caranya adalah tadi ini udah kita berikan efek transisi ya, ini yang tadi ya. Nah, sekarang kita mau memberikan efek animasi di tulisan kewargaan digital, kewarganegaraan, salah nih. Kewarganegaraan digital. Oke. Bisa. Caranya adalah kita tinggal pilih lagi seperti tadi, sama memberikan efeknya sama. Kita klik atau kita pilih konten mana yang akan kita berikan efek animasi. Misalnya konten ini titelnya, judul utamanya. Kita mau kasih animasinya head. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ketika kita slideshow, ya, Oke, sebentar. Terlihatkah slideshow-nya? Bapak ulang ya, sharing-nya ya. Supaya kalian bisa melihat efeknya. Nah. Oke ya. Nah, efeknya itu seperti ini. Nah, jadi tadi karena ini adalah set pertama, jadi kita belum bisa ngeliat efeknya. Jadi tadi pas tampil slide-nya dulu nih. Blur, hitam, lama-lama menjadi terang. Selanjutnya adalah kontennya. Kontennya itu menjadi efek seperti yang sudah kita berikan efeknya tadi. Nah, gitu ya. Jadi intinya ketika kalian mau memberikan efek ke slide-nya, kalian pilih slide-nya kalian pilih. Setelah slide-nya kalian pilih transisi apa yang akan mau kalian berikan. Nah, setelah itu, misalnya kalian mau memberikan efek juga ke kontennya, klik kontennya, setelah klik kontennya, pilih animasi apa yang akan kalian berikan. Oke, nah selanjutnya, Bapak mau kita berdiskusi, Bapak akan mengirimkan link Padlet di kolom chat. Silakan diklik di situ. Nah, kita akan diskusi nih. Di situ ada beberapa bahan pertanyaan yang Bapak berikan. Silakan kalian jawab di situ. Bapak akan lihat nih keaktifan kalian. Gitu. Ya. Di link Padletnya di situ kita berdiskusi di situ ya. Tulis tuh. Ada beberapa pertanyaan nih yang bisa menjadi bahan diskusi. Kalian bisa menjawab itu langsung atau juga merespon misalnya pertanyaan dari teman-temannya. Nah, misalnya teman-temannya ngejawab apa, oh kalian respon di situ langsung, boleh. Jawab dari situ juga boleh. Silakan Bapak mau lihat nih keaktifannya. Keaktifan kalian Bapak share ya, siapa saja nih yang sudah membuka Padlet. Pak, harus login ya Pak?
Enggak juga nggak apa-apa. Tapi memang enaknya sih login supaya kelihatan namanya. Misalnya Rizka udah ngasih komentar apa nih gitu. Atau misalnya nggak mau bikin akun login, nah tulis di situ nih komentar siapa nih gitu supaya Bapak kelihatan kan siapa yang buka Padlet. Nah, ini kelihatan nih. Nah, kita jadi sharing di sini ya, sering diskusi di situ. Atau yang mau mengajukan pertanyaan juga boleh di situ nanti dijawab sama temannya. Ulil, kegiatan menyampaikan ide atau gagasan ke orang lain. Wah, cakep. Haji Nuzulil. Wah, haji nih. Ulil udah haji, Lil? Hidayat Pak. Oh, Hidayat. Hidayat. Kirain haji. Enggak. Amin. Amin. Bapak doain kan. Antar nuhun Pak. Kamu belajar sambil makan. Bapaknya aja keausan ini. Wah, kamu ini. Buang dulu makanannya. Nggak boleh Pak. begitu. Biasaan tuh Nurul Pak. Biasaan Ulil tuh Pak. Kamu belajar sambil makan ya. Kasihan Pak Ulil belum sarapan. Pak, pulang jam berapa Pak? Oh, udah mau pulang ya? Aduh, oke. Ya, kayak Padletnya bisa sambil diisi lanjut terus nggak apa-apa. Oke, ya. Oke, sebelum Bapak mengakhiri, ada yang bisa menarik kesimpulan? Ada yang bisa bantu Bapak untuk menarik kesimpulan apa kira-kira? Kesimpulan yang bisa kita ambil setelah kita semua mempelajari ini, aplikasi presentasi. Oh, Dinda aktifnya. Dinda, apa Dinda kira-kira? Saya coba ya, Pak. Ya, boleh. Nah, kalau menurut saya kesimpulannya itu supaya kita bisa menyampaikan ide kita secara menarik, itu berarti kita buat presentasi. Nah, kita bisa pakai aplikasinya itu tadi ada Microsoft PowerPoint. Nah, di Microsoft PowerPoint itu kita juga bisa bikin supaya lebih menarik itu pakai transisi dan animasi. Gitu, oh ya, cakep. Oke, itu udah Dinda. Iyalah, Dinda kan belajar, emangnya Rizka main mulu. Nggak main Pak, chatting Oh, yang Pak. main. Coba Rizka apa? Kesimpulan yang bisa diambil dari tadi, dari pagi nih, kita belajar dari pagi sampai siang nih, apa kesimpulannya? Nyengir. Oh, kan nyengir. Merhatiin nggak tadi? Nggak merhatiin kan? Bantuin dong, Nyengir. Ayo apa kesimpulannya? Apa dah? Bantuin gue dah. Kontennya bagus, kalau konten bagus. Oh, gitu. Apa Pak pertanyaannya Pak? Ya, kesimpulannya apa kira-kira nih yang bisa kita ambil? Atau kalau tadi kesimpulan dari Dinda udah. Sekarang apa ya manfaatnya ya, kita kira-kira buat kamu manfaatnya apa sih ini yang bisa kamu manfaatkan untuk kehidupan kamu sehari-hari atau untuk di dunia kerja nanti, apa kira-kira refleksinya? Untuk kalau saya sih sukanya ini Pak, bikin apa ya Pak, bikin makanan Pak. Jadi saya bisa presentasi sama orang-orang Pak, tanpa harus ini. Oh, kamu bisa bikin makanan apa? Oncom Pak. Oh iya, oncom doang, combro. Iya. Ya besok kirimin ke rumah Bapak ya. Ya masak air juga bisa Pak. Oke, siap. Ya, itu ya kira-kira ya. Jadi ya presentasi ini bisa kita gunakan untuk di kehidupan kita sehari-hari. Tadi kata Dinda misalnya kita mau menyampaikan ide, gagasan, pendapat, bisa kita buat tuh gitu ya. Jadi supaya jadi lebih menarik, orang ngebacanya jadi lebih ngerti. Oke ya. Itu saja pelajaran kita hari ini. Nah, jangan lupa ada tugas ya. Ada tugas harus kalian kerjakan. Soalnya sudah Bapak share di Edmodo ya. Jadi setelah ini ada tugas yang harus kalian kerjakan di Edmodo. Silakan kerjakan di Edmodonya, di LMS-nya. Jangan lupa deadline-nya adalah Bapak kasih waktu tugasnya itu sampai besok jam 12 siang. Lewat dari itu soalnya sudah Bapak tutup. Oke? Paham semua ya? Paham Pak. Oke, ya sebelum kita akhiri silakan dipimpin doa kembali. Ulil deh, Ulil. Mengunyah hadir tadi. Coba pimpin doa. Ayo. Ya Pak. Ya. Saya Pak. Ya. Bentar Pak ya. Attention please, before we go home, let's pray together. Praying, start. Finish.
Thank you, Oke, teacher. ya. Oke, you are welcome. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah.